Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman, zakat merupakan salah satu rukun Islam. Zakat diwajibkan atas setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat. Selain melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tujuan pensyariatan zakat ialah juga untuk membantu umat Islam yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Oleh karena itu, syariat Islam memberikan perhatian besar dan memberikan kedudukan tinggi pada ibadah zakat ini. Di antara kedudukan zakat dalam Islam yaitu, yang pertama, zakat adalah rukun Islam yang ketiga dan salah satu pilar bangunan yang agung. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Syahadat bahwa tidak ada Rabb yang hak selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan, dan haji ke Baitullah bagi siapa yang mampu. Kemudian, pentingnya zakat yang kedua yaitu Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah menunaikan zakat dengan perintah melaksanakan salat di 28 tempat dalam Al-Quran. Ini menunjukkan betapa penting dan tinggi kedudukannya dalam Islam. Kemudian, penyebutan kata salat dalam banyak ayat di Al-Quran terkadang disandingkan dengan iman dan terkadang disandingkan dengan zakat. Pendengar yang dirahmati Allah, Islam telah menetapkan zakat sebagai kewajiban dan menjadikannya sebagai salah satu rukunnya serta memposisikannya pada kedudukan tinggi lagi mulia. Karena dalam pelaksanaan dan penerapannya mengandung tujuan-tujuan syar'i yang agung yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat baik bagi si kaya maupun si miskin. Di antara tujuan-tujuan tersebut yaitu yang pertama, membuktikan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah. Mengenai hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam banyak ayat, di antaranya dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-43 yang artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukulah beserta orang-orang yang ruku. Seorang mukmin menghambakan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintahnya melalui pelaksanaan kewajiban zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan syariat. Pendengar yang budiman, zakat bukanlah pajak. Zakat adalah ketaatan dan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla yang dilakukan oleh seorang mukmin demi meraih pahala dan balasan di sisi Allah Azza wa Jalla. Kemudian, tujuan zakat yang kedua yaitu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan zakat harta yang telah Allah Subhanahu wa taala limpahkan sebagai karunia kepada manusia. Mengenai hal ini, dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ingatlah juga tatkala Rabbmu memaklumkan, sungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan membayar zakat adalah pengakuan terhadap kemurahan Allah Subhanahu wa taala, mensyukurinya dan menggunakan nikmat tersebut dalam keridhaan dan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga, dari tujuan zakat yaitu mensucikan orang yang menunaikan zakat dari dosa-dosa.
Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-103, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Dalam riwayat At-Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sedekah itu memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Kemudian tujuan zakat yang keempat yaitu membersihkan orang yang menunaikannya dari sifat bakhil atau pelit. Hikmah Allah Subhanahu wa taala menuntut agar pemilik harta mengeluarkan sebagian harta yang dipegangnya agar apa yang dikeluarkan itu menjadi alat penghancur ketamakan terhadap harta, pencegah agar jiwa tidak berpaling kepada harta secara total, dan sebagai pengingat agar jiwa sadar bahwa kebahagiaan manusia tidak bisa tercapai dengan sibuk menumpuk. Akan tetapi, kebahagiaan itu akan terwujud dengan menginfakkan harta untuk mencari ridho Allah Azza wa Jalla. Kewajiban zakat adalah terapi tepat dan suatu keharusan untuk melenyapkan kecintaan kepada dunia dari hati. Kemudian yang kelima yaitu zakat akan membersihkan harta yang dizakati. Kenapa demikian? Karena harta yang masih ada keterkaitan dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan, berarti harta itu telah dibersihkan. Permasalahan ini disyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau menjelaskan alasan kenapa zakat tidak boleh diberikan kepada keluarga beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu karena zakat adalah kotoran harta manusia. Kemudian yang keenam dari tujuan dakwah yaitu membersihkan hati orang miskin dari hasad dan iri hati terhadap orang kaya. Bila orang fakir melihat orang di sekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah, sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi sebab timbulnya rasa hasad, dengki, permusuhan, dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Rasa-rasa ini tentu melemahkan hubungan antar sama muslim, bahkan berpotensi memutus tali persaudaraan. Hasad, dengki, dan kebencian adalah penyakit berbahaya yang mengancam masyarakat dan mengguncang pondasinya. Islam berupaya untuk mengatasinya dengan menjelaskan bahayanya dan dengan pensyariatan kewajiban zakat. Ini adalah metode praktis yang efektif untuk mengatasi penyakit-penyakit tersebut dan untuk menyebarkan rasa cinta dan belas kasih di antara anggota masyarakat. Kemudian, tujuan dari zakat yang ketujuh yaitu menumbuhkan perekonomian Islam. Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta seseorang kemudian dengan ditunaikan zakatnya akan memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. Keberadaan uang di tangan kebanyakan anggota masyarakat mendorong pemiliknya untuk membeli keperluan hidup, sehingga daya beli terhadap barang meningkat. Keadaan ini dapat meningkatkan produksi yang menyerap tenaga kerja dan membunuh pengangguran. Kemudian,
tujuan dari zakat yang lainnya yaitu dakwah kepada Allah Azza wa Jalla. Di antara tujuan mendasar zakat adalah berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyebarkan agama serta menutup hajat fakir miskin. Semua ini mendorong mereka untuk lebih lapang dada di dalam menerima agama dan mentaati Allah Azza wa Jalla. Demikianlah pendengar yang budiman, semoga pemaparan yang singkat ini bisa lebih memotivasi kita untuk menunaikannya, apalagi bila melihat kepada manfaat yang akan muncul dari pensyariatan zakat ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.